Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya cintai, marilah untuk mengawali pada siang hari ini mata pelajaran akidah akhlak. Mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan atas bacaan basmalah semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Baiklah, untuk melanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu untuk pertemuan yang kedua kali ini. Kemarin sudah kita pelajari pada bab pertama, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah itu ada kitab Al-Quran dan Suhuf untuk para Rasul Allah. Kemudian yang kedua, dalil-dalil tentang keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kitab-kitab Allah yang diwajibkan diimani, yaitu dimulai dari yang pertama kitab Zabur, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, kemudian yang keempat kitab Al-Quran, kemudian yang D adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, perinciannya atau keterangan daripada iman kita kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab-kitab yang telah diturunkan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam-macamnya, macam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada para rasul Allah. Yang pertama adalah kitab Zabur, itu diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu pada kira-kira abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Yang kedua, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada kira-kira abad ke-12 sebelum Masehi, itu di daerah Israel dan Mesir. Kemudian yang ketiga, kitab Injil itu diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama Masehi. Kemudian yang keempat, atau kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah dan Madinah. Itu rinciannya. Kemudian kita pahami bahwa kitab dan suhuf para Rasul Allah itu nanti ada perbedaan. Suhuf menurut bahasa berarti lembaran, adapun suhuf menurut istilah adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasul, akan tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Itu bedanya kitab, maksudnya kitab Al-Quran dengan suhuf. Kalau suhuf itu berupa lembaran, kalau kitab itu sudah lengkap satu buku, sudah dijilid, itu namanya buku atau kitab Al-Quran. Ada beberapa suhuf yang wajib masing-masing diberikan kepada, tadi yang di depan sudah. Nah, sekarang pembagiannya. Ada suhuf yang pertama Nabi Adam alaihissalam sebanyak 10 suhuf, yang kedua Nabi Sis alaihissalam sebanyak 50 suhuf, yang ketiga Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhuf, kemudian yang keempat Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 10 suhuf, kemudian yang kelima Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf, juga menerima kitab Taurat, ya. Itu Nabi Musa alaihissalam, jadi menerima suhuf. Kemudian dalil-dalil tentang keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Ya, di sini kalian mencari, yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48. Ya, karena ayatnya panjang, silahkan nanti kalian cari di Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Berikutnya yang C adalah kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Yang pertama kitab Zabur. Secara bahasa Zabur berasal dari kata Zabura Yasburu Zabrun yang artinya tulisan. Jadi Zabur menurut arti aslinya adalah kitab tertulis. Yang kedua kitab Taurat. Taurat adalah dalam bahasa Ibrani adalah Torah. Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Rasulullah SAW kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi umatnya. Kemudian isi dalam kitab Taurat adalah 10 perintah, the Ten Commandment, yang berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariat. 10 perintah itu adalah
Yang pertama, perintah menghormati dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan terhadap perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, perintah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hormat atau khidmat dan khusyuk. Yang ketiga, perintah mengkuduskan dari hari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Sabtu, yaitu hari ketujuh setelah bekerja 6 hari dalam seminggu. Kemudian yang keempat adalah perintah menghormati kedua orang tua. Yang kelima, perintah menghindari pembunuhan sesama manusia. Yang keenam, perintah menghindari perbuatan keji. Yang ketujuh, perintah menghindari perbuatan mencuri. Yang kedelapan, perintah menghindari perbuatan berbohong atau bersaksi palsu. Yang kesembilan, perintah menghindari perbuatan cabul. Yang sepuluh, perintah menghindari perbuatan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal atau mencuri. Itu isinya. Adapun tujuannya adalah untuk meyakinkan kepada Bani Israel bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Maha Esa. Kemudian yang kedua, agar manusia hanya menyembah Allah saja. Yang ketiga, agar manusia berbuat baik kepada ibu bapak. Yang keempat, agar manusia tidak berlaku kasar, curang dan dusta. Kemudian yang kelima, menghindari perbuatan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Berikutnya, kitab Injil. Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel. Kata Injil semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion, yang berarti kabar gembira, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Injil. Isi yang terkandung dalam Injil ini berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Kitab Taurat mengajarkan tentang tauhid atau keesaan Allah. Dulu namanya tauhid ya. Kemudian dan kitab Zabur mengajarkan puji-pujian atau zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Injil mengajarkan tentang pembersihan jiwa raga dari kotoran hawa atau nafsu ya, nafsu duniawi yang keinginan kepada dunia. Berikutnya yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan, dari kalimat qara'a yaqra'u Qur'anan. Adapun menurut istilah adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah dan mendapatkan pahala. Berikutnya, isi pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama, tauhid. Tauhid itu isinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Esa, satu, tidak ada lainnya, tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah. Ibadah yaitu semua perbuatan yang bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di samping mendapatkan pahala, juga untuk yang awalan itu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, janji dan ancaman, yaitu janji pahala bagi orang yang berbuat kebajikan dan ancaman berupa siksa bagi orang yang berbuat kejahatan. Allah akan memberikan pahala bagi orang yang mengerjakan kebaikan dan akan mendapatkan dosa bagi yang mengerjakan kejahatan atau keji. Yang keempat, hukum-hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan manusia baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kelima, kisah dan riwayat orang-orang terdahulu baik mengenai orang yang taat maupun orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi iktibar dan suri tauladan bagi umat setelahnya. Jadi dalam Al-Quran itu lengkap isinya ya. Kalian sudah bisa membaca, nanti diterjemahnya ya, dalam surat Al-Baqarah berarti menerangkan tentang sapi betina. Kemudian surat Al-Imran itu menerangkan Ali Imran. Kemudian menerangkan surat Muhammad berarti menerangkan Nabi Muhammad. Kemudian menerangkan apalagi surat An-Naml berarti menerangkan tentang semut ya, itu dan sebagainya. Banyak kalian pelajari surat-surat yang lain ya. Baik, berikutnya yang kedua adalah kelebihan dan keistimewaan Al-Quran. Ada kelebihan dan ada keistimewaannya. Yang pertama, Al-Quran terpelihara
kemurnian dan keutuhannya sampai hari kiamat. Itu Al-Quran tidak ada yang berani memalsukan atau menambahi ayat atau mengurangi ayat sampai hari kiamat. Tidak ada yang berani. Kalau seandainya berani, pasti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dituntut oleh Departemen Agama. Kemudian yang kedua adalah membacanya bernilai ibadah. Yang ketiga, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi Al-Quran itu menunjukkan yang menyempurnakan kitab sebelumnya, ketiga kitab itu tadi. Yang keempat, keindahan bahasa dan redaksinya tidak tertandingi, ya. Bahasanya tidak ada yang menandingi. Kemudian yang kelima, Al-Quran sebagai obat penawar hati. Ketika orang kena penyakit apapun, ya, itu bisa diobati dengan bacaan Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran menjadi obat. Sifaun lil mu'minin, menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga adalah fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia maupun di akhirat. Ketika seandainya di dunia ini kok tidak ada Al-Quran, pasti manusia hidupnya seperti hewan, ya. Kemudian kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi manusia atau hudan linnas, ya, itu bahasa Arabnya. Kemudian yang keempat adalah nama-nama lain dari kitab suci Al-Quran. Al-Quran mempunyai nama-nama yang cukup banyak, diantaranya adalah yang pertama Al-Kitab, yaitu diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang B adalah Al-Furqan, artinya pembeda, diterangkan dalam surat Al-Furqan ayat 1. Kemudian yang ketiga Az-Zikr, artinya peringatan, yaitu Al-Quran dalam surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian yang keempat Al-Huda, itu artinya petunjuk, Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian yang terakhir An-Nur, artinya cahaya, Quran surat Nur ayat 40, dan Al-Bayyinah atau keterangan, artinya itu pada surat Al-Bayyinah ayat 1. Nah, sekarang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci. Yang kedua, berusaha menjaga kesucian kitab suci. Yang ketiga, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang kelima, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban agama. Yang keenam, menumbuhkan sikap optimis. Kemudian yang ketujuh, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Ya. Demikian untuk penyampaian materi pada pertemuan yang kedua mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas 8. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, manfaat bidini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup sekian. Silahkan kalian belajar di buku Aqidah Akhlak kelas 8, di buku LKS Aqidah Akhlak kelas 8, dan di Mbah Google, kemudian di sumber yang lain. Silahkan kalian mencari, ya. Selamat belajar. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.